Yuk kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, kembali kami menghadiri tahta-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di gereja ujung bumi di tempat ini. Dan kami yang ada di Zoom. Bapa, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Buka telinga kami ya Tuhan. Supaya kami tetap bersemangat untuk menerima kebenaran akan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. 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 Silakan duduk. Ada satu tema yang akan saya sampaikan pada saat ini. Sebelumnya, apakah semua sukacita? Sukacita ya? Gak ada yang malas ya? Tadi waktu WL menyampaikan, saya serasa sudah jenuh, bosan begitu ya. Tapi jangan sampai kita itu malas. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Ada amin ya. Saudara, saya akan menyampaikan satu tema, yaitu mengalahkan maut. Tema ini uh, saya sampaikan karena minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Prapaskah. Sebentar lagi kita akan memperingati Paskah tanggal 29 di bulan ini, dan sebelumnya kita akan menikmati minggu-minggu masa Prapaskah. Satu tema mengalahkan maut akan saya sampaikan kepada saudara semua saat ini. Ada satu bacaan yang akan saya bacakan. Mari kita membuka Alkitab dari Galatia 5. Galatia 5 ada 3 ayat akan kita pelajari bersama. Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan satu persatu ayat ini karena akan ada 3 poin yang akan kita pelajari dari bagian ini. Galatia 5 ayat yang keempat. Saya baca ayat yang ke-24, saya bacakan ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya ulang ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, ketika Yesus itu disalibkan di atas kayu salib, Yesus mengalami yang namanya kematian. Yesus mati di atas kayu salib. Namun ada satu poin penting yang harus kita tahu, bahwa ada tujuannya, ada misinya. Mengapa Yesus harus mengalami mati di atas kayu salib? Yesus mengalami maut, saudara. Ya. Tapi misi Tuhan Yesus adalah hanya satu. Yesus ingin mengalahkan kuasa maut. Saudara, apa itu kuasa maut? Ada yang tahu? Kuasa maut adalah dosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib hanya satu tujuannya, yaitu mengalahkan kuasa maut, yaitu dosa. Meskipun sebenarnya agak aneh ya, Yesus itu kan manusia yang tidak berdosa. Hanya satu-satunya yang tidak berdosa. Mengapa Yesus ingin mengalahkan kuasa maut itu, yaitu dosa? Karena apa? Karena kasih dan cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua. Amin ya. Tuhan Yesus mati, mengalami maut, tujuannya supaya Tuhan itu bisa mengalahkan kuasa maut, yaitu dosa. Dan siapa yang berdosa adalah kita semua. Ada 3 ayat dari Galatia 5 tadi ya, yang akan kita pelajari. Bagaimana kita bisa mengalahkan maut. Tuhan Yesus itu bisa mengalahkan maut karena dia adalah anak Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa mengalahkan maut?
Atau kita itu justru binasa karena maut? Karena sebagai orang percaya, kita ini diberi janji oleh Tuhan. Kita akan hidup kekal. Kita akan hidup selama-lamanya. Walaupun tubuh jasmani kita itu sudah mati. Karena setiap orang itu pasti akan mengalami yang disebut kematian. Tapi yang binasa, kita sebagai orang percaya, kita itu harus mengamini bahwa yang binasa itu hanya tubuh kita saja. Ya, ketika Allah menciptakan Adam, Adam itu kan diciptakan dari Adamah. Makanya mengapa disebut Adam, karena dia diambil dari Adamah. Adamah adalah tanah. Yang dari debu akan kembali kepada debu. Ya, kita diciptakan dari tanah akan kembali ke tanah. Kita mengamini yang binasa itu hanya tubuh kita. Tapi kita akan mengalami kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Jadi jangan sampai kita itu mau mengalami maut atau kebinasaan. Oleh sebab itu, kita harus kalahkan maut. Kalau tadi BL-nya bilang, saya akhir-akhir ini males, saya bosan, nggak tahu mau milih lagu apa. Padahal biasanya saya itu sudah jauh-jauh hari itu mempersiapkan. Tapi tidak ada yang kebetulan. Ya, tadi ada satu lagu pujian praise yang sangat membuat surga itu terbuka ya. Jadi maut itu dikalahkan, kita harus menang gitu ya. Tadi ada satu lagu yang saya sangat bersuka cita dengan lagu itu. Jadi kita itu harus mengalahkan maut. Caranya gimana? Caranya ada tiga melalui bacaan tadi ya. Yang pertama adalah dari ayat 24. Supaya maut itu dikalahkan, kita itu harus menjadi milik Kristus. Saudara, tidak semua orang Kristen, tidak semua orang Katolik, tidak semua orang Nasrani itu otomatis menjadi miliknya Kristus. Ya, kita itu tidak otomatis menjadi miliknya Kristus, walaupun identitas kita itu orang Kristen, orang Katolik, orang Nasrani. Tidak otomatis. Jadi untuk menjadi milik Kristus, ada sesuatu yang harus diusahakan. Meskipun Yesus itu mati di atas kayu salib itu memberikannya cuma-cuma untuk semua orang. Tapi dengan catatan adalah orang yang mau menangkap apa yang Yesus berikan secara cuma-cuma itu dengan benar. Dengan benar supaya kita itu menjadi miliknya Kristus yang mutlak. Tidak ada lagi yang akan menyeret kita, tidak ada lagi yang akan menarik kita, ya. Karena selama kita masih ada di dunia ini, masih ada kuasa-kuasa lain yang ingin menyeret kita supaya kita itu tidak menjadi miliknya Kristus seutuhnya. Oleh sebab itu, kita diajak untuk menjadi milik Kristus secara utuh supaya maut itu dikalahkan, supaya kita itu tidak binasa. Caranya gimana? Kita harus mau menyalibkan kedagingan kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, kedagingan kita itu banyak sekali. Di ayat-ayat sebelumnya saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ayat ini ya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan di lapas Nusa Kambangan ini, bahwa hidup dalam daging itu sangat banyak. Oleh sebab itu di bagian ayat sebelumnya ayat 18-19 nanti bisa dibaca sendiri ya. Itu masih ada komanya dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Karena perbuatan daging itu sangat banyak di dunia ini. Dan itu disuguhkan kepada kita semua. Apakah kita masih mau hidup di dalam kedagingan atau justru kita mau menyalipkan kedagingan itu di dalam kehidupan kita? Sudah jelas ya apa saja itu yang disebut dengan hidup kedagingan. Kalau Bu Ana itu sering menyampaikan ke kita, kalau orang itu masih suka baper, oh, baper ya, bahasa anak-anak sekarang itu macam-macam ya. Saya tuh kadang-kadang ada istilah-istilah yang saya tuh nggak ngerti apa sih ini maksudnya ya. Kita tuh
usia-usia di atas kepala 4 itu tuh harus harus mengikuti ya. Anak-anak muda ini ngomong apa sih ya? Baper. Kita tuh masih bawa perasaan, masih sedikit-sedikit marah, masih sedikit-sedikit ngambek, masih sedikit-sedikit sedih, merasa saya itu orang yang paling uh, menderita, masih sedikit-sedikit mengatakan Tuhan, aku ini orang yang paling jahat, orang yang paling menderita, orang yang paling tidak beruntung. Jadi, kalau masih baperan, itu artinya kita itu masih hidup di dalam kedagingan. Kita harus mau menyalipkan itu. Kita harus mau mengiris daging kita supaya kita itu nggak baperan lagi, supaya kita itu tidak hidup di bawah bayang-bayang kuasa lain selain dari kuasa Tuhan. Nah, saudara, satu ayat akan saya bacakan dari uh, Yesaya. Yesaya 59 ayat 1. Saya baca ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Jelas ya. Ketika Yesus tadi itu rela mau disalibkan di atas kayu salib itu supaya Tuhan Yesus itu mengalahkan maut dan mengalahkan kuasa dari maut yaitu dosa. Dosa siapa? Dosa kita. Jadi ketika kita itu masih berdosa, dosa itu masih kita pelihara, yaitu yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan. Artinya apa? Kita tidak menjadi milik Kristus seutuhnya karena kita masih melakukan kejahatan. Ya, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, segala dosamu, segala kedaginganmu. Itu yang memisahkan kamu dengan Allah. Ada satu ada satu kesaksian ya. Saya mau berbagi, saudara. Ini kesaksian yang dialami oleh suami saya. Jadi saya sedikit bersaksi ya. Kalau saya itu mau menyampaikan firman, saya itu selalu tanya pada suami saya meskipun saya sudah punya tema ya. Saya bilang gini, Mas, aku mau menyampaikan tentang mengalahkan maut karena ini kan minggu-minggu prapaskah ya sebelum sebelum kita itu merayakan memperingati Paskah. Lalu saya bilang gini, ada nggak sesuatu yang mau kamu sampaikan kepadaku gitu ya. Terus dia bilang gini, ada. Saya mau kamu menyampaikan satu kesaksian hidup saya. Terus saya bilang gini, udah tulis aja karena dia kan sekarang posisinya lagi di kapal ya, lagi bekerja. Lalu dia menulis, tolong sampaikan bagian ini untuk teman-teman di NK katanya. Saya tidak ingin teman-teman itu mengalami seperti saya yang dulu. Terus saya kan penasaran ya, yang mana? Karena menurut saya gini loh, ada cerita apa lagi yang saya belum tahu gitu. Jadi rupanya memang saya belum tahu, saudara. Dan ketika saya tuh mau menyampaikan bagian ini tuh saya sebenarnya agak agak masih nggak percaya gitu ya. Uh, Benar ini yang dilakukan, yang pernah dilakukan oleh suami saya gitu. Saya masih agak-agak kurang percaya, saudara. Tapi ini terjadi, saudara ya. Ini saudara, ini terjadi kepada suami saya. Jadi ceritanya gini, suami saya itu bekerja di kapal, di sebuah kapal supply. Kapal supply itu kapal yang tugasnya itu memberikan pelayanan kepada uh, pengeboran minyak. Ada rig namanya ya, namanya rig pengeboran minyak itu membutuhkan berbagai macam keperluan. Segala keperluan dari yang ada di rig itu disuplai oleh kapal yang dioperasikan oleh suami saya dan crewing. Nah, dia akan menyampaikan kebutuhan ini. Jadi ada data-datanya butuh ini. Kemudian dibawalah oleh kapal ini ke pengeboran minyak. Kalau sudah selesai gitu untuk menyampaikan berapa kebutuhan itu sudah selesai, kapalnya sudah kosong gitu ya. Kemudian kapal ini akan kembali ke
pelabuhan, mengambil beberapa keperluan lagi yang akan dibutuhkan oleh pihak pengeboran minyak. Jadi kapal ini otomatis akan ke sana ke sini dan jarak dari pelabuhan ke pengeboran minyak itu variatif ya. Ada yang 3 hari perjalanan, ada yang 1 hari perjalanan. Jadi itu sangat variatif dan ada satu satu kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh kapal ini adalah apa kira-kira sudah tahu ya? Bahan bakar minyak. Jadi kapal ini membutuhkan BBM supaya kapal ini ketika ke sana dan ke sini itu lancar. Jadi dibutuhkan yang namanya BBM. Jadi BBM itu bisa dikatakan sebagai kebutuhan utama dari kapal ini. Nah, ada sebuah tradisi. Yang namanya tradisi itu berarti sesuatu yang dilakukan turun-temurun. Jadi ada sebuah tradisi yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh kruing kapal itu bagaimana supaya mereka itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari gaji. Kalau yang mengikuti apa yang pernah saya sampaikan, tema-tema yang pernah saya sampaikan, saya itu pernah menyampaikan tema cukupkanlah dengan gajimu ya. Itu juga merupakan salah satu tema yang usulan dari suami saya. Saya jadi mengerti mengapa dia waktu itu mengusulkan cukupkanlah dengan gajimu. Itu ada hubungannya dengan cerita yang mau saya sampaikan ini. Singkat kata, singkat cerita ya. Karena BBM itu dibutuhkan sangat utama, maka krueng kapal ini bermain dengan kebutuhan utama ini ya. Dan posisi suami saya adalah posisi yang menentukan apakah cara-cara yang dilakukan tradisi yang turun-menurun ini masih bisa dilakukan atau tidak. Ya, suami saya bilang gini, aku kan yang tiap saat buat laporan, menghitung berapa kebutuhan BBM, kemudian berapa yang harus dibeli, dan lain sebagainya. Singkat cerita, itu yang disebut dengan markup. Orang dunia mengatakan markup, menaikkan apa ya, menghitung kebutuhannya itu lebih dari semestinya. Dan kemudian itu dijual, saudara. Sungguh ini saya sebenarnya masih nggak percaya ya dengan cerita ini. Dijual, kemudian hasilnya itu dibagi-bagi untuk semua kruing kapal. Suami saya bilang gini, kelihatannya ini baik. Karena apa? Banyak kruing yang gajinya itu sebenarnya tidak banyak. Tidak cukup. Sehingga sepertinya itu membantu gitu ya. Membantu yang tidak cukup ini menjadi cukup. Nah, saudara, suami saya mengatakan, itu dilakukan berulang-ulang ketika aku kerja. Saya bilang, saya tidak tahu. Jadi saya itu kaget sebenarnya saudara ya. Saya itu kaget. Kenapa? Suami saya itu selalu terbuka dengan ini gajiku dan saya juga yang mengelola gitu ya. Saya tahu jumlahnya berapa yang diterima. Kemudian pengeluaran untuk apa karena saya yang mengelola ya. Dan ketika ada uang lebih, setahu saya itu adalah bonus. Suami saya pernah mengatakan, ini bonus. Lalu saya itu berprasangka baik. Oh, bonus. Dari pencarter kapal ini. Tapi ternyata tidak. Ternyata adalah sebuah permainan. Dan suami saya mengatakan, itu banyak sekali terjadi dimanapun. Dan suami saya bilang gini, aku mau kamu menyampaikan ini. Ini bukan sesuatu, kamu jangan anggap ini sesuatu yang memalukan, tapi ini harus disampaikan supaya orang tidak melakukan hal yang sama seperti aku. Waktu itu ya saudara, itu waktu itu. Sebelum suami saya bertobat. Seiring perjalanan waktu, kami suami saya dan saya itu kemudian berada di dalam satu komunitas yang Tuhan izinkan ya. Saya bergabung dengan Bu Ana, kita baca Alkitab secara rutin, kita jadi tahu bagaimana firman itu harus menjadi daging. Menjadi daging artinya apa? Harus kita lakukan, nggak cuma dibaca.
Suami saya akhirnya bertobat. Dia tidak mau melakukan itu lagi, sudah lama itu dia dulu dilakukan. Dia tidak mau melakukan itu lagi. Karena apa? Saudara, tahu nggak buahnya apa ketika suami saya melakukan itu? Bukan mendapatkan tambahan penghasilan, tapi sebagian besar aset kami itu kemudian hilang dimakan oleh belalang-belalang. Yang pernah mengikuti tema-tema yang saya sampaikan, yang apa-apa saja yang sudah hilang dari aset-aset apa saja ya yang sudah hilang dari kami. Suami saya baru mengetahui setelah dia bertobat, pantesan kok aset kami satu persatu hilang. Dan dia mengatakan secara tidak sadar dosa itu diturunkan ke istriku dan anak-anakku. Lalu saya gini berpikir, apa ya, dosa apa ya? Saya kan waktu itu nggak tahu ya kalau suami saya melakukan ini. Saya pikir-pikir gitu, dosa apa yang kemudian itu ada di dalam diri saya dan anak-anak saya. Saya baru ingat ya. Jadi gini, ini maaf ya, ini saya cerita tapi ini sesuatu yang kesaksian nyata supaya kita itu belajar dari bagian dari Alkitab ini. Ya, saudara. Jadi dalam rumah tangga kami, kami menikah 14 tahun namanya. Jadi anak kami sekarang 8 mau 9 tahun. Nah, 7 tahun ketika kami menikah itu tidak ada damai sejahtera. Ini jujur ya saya. Jadi tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Saya pernah bahkan ya, saudara, saya pernah minta gini, Mas, aku mau minta Belanda. Jadi walaupun saya itu pegang ATM-nya, pegang rekeningnya, tapi kalau untuk mengeluarkan itu dari kami sepakat untuk kami saling tahu gitu ya. Saya bilang, Mas, aku mau minta untuk bulanan bulan depan. Itu posisi suami di rumah ya dengan saya. Waktu itu kami masih tinggal di Jogja. Tak tahu waktu itu tuh kenapa tiba-tiba suami saya itu marah. Kamu tuh cepat ya kalau mau minta bulanan. Singkat satu kalimat itu mungkin yang saya antara itu apa bukan gitu ya. Nah, waktu itu saudara, saya itu marah. Ketika suami saya mengatakan kalimat itu, saya tuh marah. Ya Tuhan, ini kan biasa aku minta. Tapi waktu itu saya sangat marah. Tapi saya tidak mengucapkan kemarahan saya itu, saya simpan. Dan ucapan suami saya itu saya tulis loh. Saya tulis di diary saya. Saya tulis, saya pernah disakiti suami saya dengan kata-kata ini. Tapi saya sekarang sudah lupa nulis apa ya. Tapi itu saya tulis loh, saudara. Saya tulis dan sering saya baca setiap malam saya itu mau tidur. Dan ketika kami waktu itu bertengkar, saya itu tidur di kamar sebelah ya. Saya tidak pergi dari rumah, tapi saya tidur di kamar sebelah. Dan walaupun malam berikutnya saya sudah tidur dengan suami saya, tapi kemarahan itu masih saya simpan pahit. Saya tuh pahit sekali. Dan saya tidak sadar bahwa kepahitan itu saya bawa terus dalam pernikahan kami sampai kami punya anak. Dan ketika sudah punya anak pun masih ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang menjadi besar gitu ya. Sampai ketika kami itu mau menentukan persembahan bulanan pun atau persembahan persepuluhan ya. Kami itu selalu bertengkar. Memalukan sekali kalau diingat ya. Jadi ketika memberikan untuk Tuhan itu pun itu kami bertengkar ya, saudara. Itu adalah buah dosa yang dihasilkan. Suami saya mengatakan itu adalah buah dosa yang aku tularkan kepada kamu dan anak. Jadi tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera yang kami rasakan di rumah kami waktu itu. Sebelum kami itu bertobat. Ya. Dan suami saya bilang gini, dah sampaikan saja itu ke teman-teman di NK, teman-teman di Zoom. Aku pernah melakukan dosa yang berulang-ulang dan kulakukan berulang-ulang. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada aku untuk bertobat. Jadi walaupun asetku hilang, semuanya sudah dicuri, damai sejahtera, sukacita di rumah itu juga sudah dicuri. Tetapi puji Tuhan bahwa aku sebagai imam di rumah kita, di keluarga kita, diberi kesempatan Tuhan untuk bertobat. Akhirnya jiwaku dipelihara Tuhan. Sehingga kamu sekarang merasakan ada sukacita, damai sejahtera di rumah kita. Karena apa?
aku sebagai imam ini sudah bertobat dari dosa yang pernah aku lakukan berulang-ulang yang kamu tidak pernah tahu. Tapi Tuhan tahu dan iblis juga tahu. Ya, jangan salah. Yang memberkati itu ketika Tuhan ini memberkati kita, iblis itu tahu loh. Tuhan mau memberkati kita, iblis tahu dia akan melakukan dulu sebelum Tuhan memberikan. Ya, makanya hati-hati kalau kita tuh mau diberkati, ini benar nggak dari Tuhan atau hanya dari keinginanku saja dan iblis yang ngasih. Itu nanti akan hilang dimakan oleh belalang pelahap. Itu yang dialami oleh suami saya dan keluarga kami. Oleh sebab itu, ya, saudara, ada satu ayat yang meneguhkan dari pengalaman hidup kami. Saya akan membacakan ya. Dari, sebentar maaf. Dari Efesus. Efesus pasal 4 ayat 28. Coba saya akan membacakan ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayatnya jelas ya. Orang yang sudah pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Kita jangan jatuh ke lubang yang sama. Ternyata bukan hanya keledai yang bisa jatuh ke lubang yang sama, tetapi manusia juga bisa jatuh ke lubang yang sama. Kalau pernah mencuri, jangan curi lagi. Bekerjalah supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Saudara, ketika kita sudah melakukan dosa, jangan diulangi lagi. Ayo kita berlomba-lomba minta supaya Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan supaya kita itu lepas dari dosa kita. Kalau tadi digambarkan, jangan nyuri lagi tapi bekerja. Bekerja artinya apa? Kita mengusahakan supaya hidup kita itu menjadi lebih baik lagi. Ayo dikejar terus supaya apa? Supaya hidup kita yang sudah benar itu karena dibenarkan oleh firman Tuhan, orang lain juga menerima kebenaran yang sama. Kalau tadi dikatakan supaya kita bisa membagikan sesuatu pada orang-orang yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan artinya orang yang belum tahu kebenaran firman. Supaya orang juga mendengarkan yang sama, menerima yang sama seperti kita. Oleh sebab itu, kalau kita pernah melakukan satu kejahatan, jangan diulang lagi kejahatan itu. Saya sebenarnya itu agak sedih ya kalau saya mendengar berita gini. Seseorang pernah melakukan kejahatan, misalnya pernah jatuh dalam dosa mengedarkan narkoba. Kemudian dia ditahan ya. Setelah ditahan, dia bisa keluar, dia melakukan hal yang sama lagi. Dia jatuh di lubang yang sama lagi. Itu artinya apa? Dia tidak mau belajar dari pengalaman hidupnya. Ya. Manusia itu punya potensi yang sangat tinggi untuk melakukan dosa yang sama. Apalagi ketika orang itu sudah bertobat. Jadi ketika saudara-saudara itu ketika datang di NK ya, di Kebang Kuning, itu mungkin imannya itu belum seperti sekarang, yang sekarang itu sudah sering baca firman, sudah sering mendengarkan firman gitu ya. Ketika keluar nanti imannya itu sudah sangat kuat, berapi-api di dalam Tuhan gitu ya. Tahu nggak? Iblis itu akan lebih kuat lagi untuk menarik saudara untuk jatuh lagi ke hidup yang lama, perbuatan lama, kejahatan yang pernah dilakukan itu akan punya porsi yang sangat kuat. Iblis itu akan lebih kuat lagi untuk menarik kita itu untuk jatuh ke hal yang sama lagi. Tinggal bagaimana respon kita. Apakah kita itu mau dimenangkan, kita bisa mengalahkan maut itu supaya kita itu tetap menjadi miliknya Kristus, tidak direbut oleh iblis. Jangan kita mengulangi hal yang sama lagi. Seperti cerita dari saya tadi ya, suami saya berkata, aku tidak mau
jatuh ke lubang yang sama, dan sekarang dia masih di posisi yang sama ya saudara, masih yang harus membuat laporan untuk perusahaan dan sebagainya, tapi dia tidak lagi melakukan itu. Dan Tuhan membukakan kami pintu-pintu ya, God opens doors ya, membuka pintu-pintu untuk kami, dan kami sekarang mengalami yang namanya financial freedom gitu ya. Secara keuangan kami itu sudah bebas. Karena apa? Tuhan yang memberkati melalui pertobatan suami saya itu. Nah, saudara, itu yang pertama. Mengalahkan maut adalah menjadi milik Kristus. Kalau menjadi milik Kristus, kita harus melakukan sama seperti Kristus. Kalau Kristus waktu itu disalibkan di atas kayu salib, kita juga harus mau disalibkan hidup kedagingan kita. Kita harus sama seperti Kristus mau disalibkan. Yang disalibkan adalah kedagingan kita, hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Itu harus mau disalibkan. Kemudian yang kedua adalah ayat 25. Yuk, kita baca sama-sama ya. Saya akan menghitung, kita akan baca sama-sama. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, saudara, yang kedua supaya kita bisa mengalahkan maut adalah kita mau dipimpin oleh roh. Ada satu ayat yang sangat sangat bagi saya ini sangat membahagiakan ya. Saudara, saya bacakan nih dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara, kalau tadi di ayat 25 kita itu kita mengalahkan maut itu dengan cara kita mau hidup dipimpin oleh roh. Mengapa kita mau hidup dipimpin oleh roh? Ketika kita orang yang mau hidup dipimpin oleh roh, Roma 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang mau dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Siapa yang nggak mau disebut sebagai anak Allah? Pasti kita semua mau ya. Kita ini semua adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, di poin yang pertama tadi, kita itu disebut miliknya Kristus. Kalau kita mau disebut sebagai miliknya Kristus, itu artinya kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus hidup mau dipimpin oleh roh. Roh apa? Yaitu Roh Kudus. Karena ada banyak sekali roh yang ada di dunia ini. Ya, banyak sekali roh. Roh ketakutan, roh kecemasan, roh iri hati, roh amarah, roh kenajisan. Banyak sekali macam roh. Roh jahat, yang paling jahat ya. Roh itu ada banyak sekali di dunia ini. Tapi hanya ada satu roh yang akan memimpin dan membimbing kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu roh Yesus. Roh Yesus adalah Roh Kudus. Nah, saudara, bagaimana supaya kita mau dipimpin oleh roh? Sudah tahu ya jawabannya di ayat sebelum-sebelumnya. Ayat 21, ayat 22 ya. Ketika kita mau dipimpin roh, ya kita harus hidup di dalam roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ada 9 buah roh ya. Nah, yang dirasakan oleh kami, keluarga kami adalah ketika ada roh sukacita di dalam kehidupan kami, berkeluarga, ketika sudah tidak ada dosa lagi yang dilakukan itu, ya, dosa yang sudah lalu-lalu itu, ketika kami sudah bertobat, kami mau dipimpin roh di dalam keluarga yang rasanya adanya hanya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, tidak ada yang lain. Hanya ada satu kebahagiaan yang bisa kita alami di dunia ini kalau kita itu mau hidup dipimpin oleh roh. Karena ketika kebahagiaan itu kita rasakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang terjadi, walaupun segala sesuatu yang terjadi itu mungkin tidak seperti yang kita inginkan, kita akan tetap berbahagia.
Karena apa? Ada roh Tuhan yang selalu berada di dalam kehidupan kita yang akan menolong dan menuntun kita supaya kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, saudara, kita mengalahkan maut dengan cara apa? Hidup mau dipimpin oleh roh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalahkan maut? Satu tadi menjadi milik Kristus, yang kedua mau dipimpin oleh Roh Kudus, yang ketiga adalah kita baca ayat yang terakhir ya, ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, kalau kita mau mengalahkan maut, kita jangan gila hormat. Oh ya, gila hormat itu apa? Kita jangan gila hormat. Saya menangkap bagian ini begini. Ketika kita gila hormat, hidup kita itu hanya fokus dengan diri sendiri. Kita nggak mau tahu dengan orang lain, bahkan kita nggak mau tahu dengan Tuhan, Sang Pemberi hidup. Fokusnya itu aku, saya. Egonya itu tinggi. Semua adalah saya. Gila hormat, kita itu mau supaya keberadaan kita itu dimengerti oleh orang lain. Orang lain itu melihat saya itu lebih dari yang lain. Itu gila hormat. Nah, ketika kita hanya fokus kepada diri sendiri, kemudian akan timbul dosa-dosa di belakangnya. Tadi ayatnya jelas ya. Ketika kita itu gila hormat, kemudian akan muncul apa? Saling menantang dan saling mendengki. Kita melihat orang lain itu sebagai objek yang adalah musuh kita. Orang lain itu harus kita perangi. Orang lain itu harus kita anggap yang di bawah dari kita. Oleh sebab itu, sekarang banyaklah muncul orang-orang yang haus akan kekuasaan. Karena apa? Karena orang itu gila hormat. Fokus hanya untuk diri sendiri. Jangan dianggap bahwa gila hormat itu hanya terjadi di dalam kehidupan sekuler. Sekarang ini kan kita di Indonesia ya, baru ada berbagai macam gejolak baik politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Bahkan saat ini sedang ada suhu yang ekstrim gitu ya, cuaca yang ekstrim ya di Semarang di kota kami ini akhir hari ini 5 hari ini baru terjadi yang namanya cuaca ekstrim. Semuanya itu sedang bergejolak, semuanya itu sedang bergolak. Jangan anggap bahwa gila hormat itu hanya bisa dilakukan dalam kehidupan sekuler. Dalam kehidupan kita bergereja pun itu bisa terjadi. Yang sudah melayani, hati-hati ya. Yang sudah rajin membaca Alkitab, hati-hati ya. Yang sudah rajin berdoa dan bersafaat untuk Indonesia, untuk siapapun, berhati-hati ya. Karena apa? Iblis itu akan semakin mendekati orang-orang yang seperti ini. Ketika orang sudah melayani, kemudian yang ditampilkan bukan semata-mata melayani untuk Tuhan, tetapi pelayanan panggung. Dia masih roh agamawi, kelihatannya melayani, kelihatannya rajin baca Alkitab, kelihatannya rajin berdoa, tetapi kelakuannya masih sama. Kelakuannya masih manusia lama, tidak mengenakan manusia baru. Jadi saudara, yang harus kita perangi untuk mengalahkan maut adalah jangan sampai kita itu gila hormat atau fokus kepada diri sendiri. Kita harus fokus kepada jiwa-jiwa. Karena apa? Kita pernah ya mengikuti yang disampaikan oleh Bu Monik sebelumnya ya. Apa sih kesukaannya Tuhan? Kesukaannya Tuhan adalah jiwa-jiwa.
Jadi kita jangan hanya fokus kepada diri sendiri, tetapi kita fokus kepada jiwa-jiwa karena itu yang disukai oleh Tuhan. Ketika kita fokus kepada jiwa-jiwa, kita bisa mengalahkan maut. Nah, saudara, ketika kita berusaha untuk tidak fokus hanya kepada diri sendiri, maka jagalah dengan kekudusan. Kudus artinya apa? Dipisahkan. Dipisahkan artinya bukan berarti kita tuh, aku nggak mau deket-deket sama kamu, kamu kan masih dosa, gitu ya. Aku nggak mau deket-deket sama dia karena dia tuh masih suka suka ngomongin orang gitu. Nggak begitu. Kita masih hidup dan tinggal di dunia ini. Tetapi kita harus mau dikuduskan, artinya dipisahkan. Artinya kalau ada dosa di sekitar kita, ya kita jangan ikut. Kita ini berbeda, gitu ya. Kita berbeda, kita dipisahkan. Kita harus hidup kudus. Nah, jadi saudara, pada akhirnya untuk kita tuh bisa mengalahkan maut, supaya kita itu tidak binasa, semua orang mati. Semua orang akan mati. Tapi jangan sampai kita itu mati binasa. Mati binasa artinya semuanya itu diambil oleh iblis. Jadi walaupun tubuh kita mati menjadi tanah, tetapi jiwa kita, pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita itu mengikuti roh kita, yaitu roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, supaya kita itu dibawa kepada kekekalan, yaitu hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, ada satu ayat untuk menjadi pengingat bagi kita ya. Ini penting. Nanti bisa diulang-ulang terus ya. Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini peringatan yang sangat keras ya saudara. Makanya tadi suami saya bilang, ayo disampaikan, jangan sampai orang mengalami kayak aku dulu sebelum aku bertobat. Kalau kita itu sudah tahu tentang kebenaran, ya dalam bahasa yang mudahnya, kalau kita tuh sudah tahu kebenaran, kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Kalau kita tuh sudah tahu kebenaran, tapi kita masih mengulangi dosa yang sama, kita masih berbuat dosa yang sama, hati-hati loh, tidak ada lagi korban yang akan menghapus dosa itu. Artinya apa? Tuhan pergi dari hidup kita. Bisa dibayangkan ya, kalau sudah Tuhan memalingkan mukanya, sudah Tuhan pergi, kita akan binasa. Ya, jadi saudara, kita harus berdiri teguh untuk tetap memelihara kebenaran itu menjadi daging di dalam hidup kita, supaya kita itu tidak binasa, supaya kita tidak mengalami maut, sehingga kebenaran itu tetap nyata dalam hidup kita hari lepas hari, kapanpun sampai Tuhan memanggil kita. Kita masih diberi kesempatan, ayo bertobat dari hidup dan cara hidup kita yang lama kepada manusia baru, manusia yang punya karakter Kristus di dalam hidupnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur atas firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau kembali mengingatkan kepada kami supaya kami tidak binasa, supaya kami tetap mengusahakan untuk mendapatkan hidup kekal yang sudah Engkau janjikan kepada kami. Ketika Engkau mati di atas kayu salib, Engkau telah menguasai maut itu dan menguasai dosa ya Tuhan. Karena kebangkitan-Mu itu telah membawa kami untuk kami itu dilepaskan dari segala dosa dan kebinasaan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di lapas Nusa Kambangan, di Kembang Kuning, di gereja ujung bumi Tuhan. Berikan mereka hati yang terus mengarahkan kepada Engkau Tuhan, supaya mereka itu tetap
memegang Engkau di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, supaya Engkau tidak dilepaskan dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.